Pada kesempatan malam hari ini kita akan ngebahas tentang satu topik yang lagi trending banget di Twitter. Fans K-pop asal Turki ya. asal Turki. Namanya siapa bro? Melisa. Melisa Gue nama panjang sih gue gak tahu sih ya. Melisa Mungkin agak serius karena kita menghormati lah ya. sangat ini ya, tragis juga ya kalau dilihat ya. Sebenarnya sih Kisahnya. tadinya gue nggak menarik ya. Maksud gue bukan nggak menarik. Tadinya gue nggak begitu merhatikan kisahnya dia ini. Sampai begitu lo bilang ada satu kisah nih yang lagi trending di YouTube, rupanya trending juga di Twitter kan, tentang hashtag Melisa. Itu dia kapan kejadiannya? Kemarin 5 September tepat kejadiannya tuh. Ketika gue baca-baca sedikit juga ternyuh sih hati gue tuh sebagai anak muda ya, gimana ya. Tapi gue jujur aja gue baru tahu ini berita, jadi gue belum. Itu kenapa sih gara-garanya? Biasa namanya remaja kan. Remaja itu kan masih dia dibunuh bunuh diri ya kan. Lah penggemar salah satu boyband Korea Selatan ya kan, BTS. Namanya remaja ya kan, dia kan lagi seneng-senengnya lah. Dia ini umur 15 tahun. Masih muda banget kan, di atas gue 1 tahun ya kan. Ya, tapi dari orang tuanya, khususnya ayahnya nih melarang. Jadi dilarang dengerin musiknya, dilarang poster-posternya sempet disobek-sobekin juga katanya kan. Sama ayahnya. Dan ibunya pun juga ikut mengucilkan atau menekan kategori membanding-bandingkan, jadi akhirnya membandingkan dia dengan kakaknya atau adiknya gitu. Kalau kita lihat juga nih ya, Melisa adalah seorang gadis remaja asal Turki yang gemar atau fans fanatik. Kalau BTS dia sebutannya ARMY ya. ARMY. Fans fanatik dari boyband asal Korea Selatan. Nah, yang terjadi itu dia mengakhiri hidupnya 5 September 2020 kemarin. Iya, baru dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Nah, pistolnya itu punya ayahnya sendiri. Sebelum kematian Melisa sering berkali tertekan oleh kedua orang tuanya perihal ia menggemari boyband asal Korea Selatan tersebut. Ayahnya sendiri lalu memperlakukan Melisa dengan kasar dengan dalih ingin anaknya bisa mengikuti atau mendengarkan perkataan ayahnya. Tapi sedangkan ibunya selalu membanding-bandingkan ia dengan kakaknya yang lebih baik dari dirinya menurut kedua orang tuanya. Hal ini secara tidak langsung meruntuhkan mental Melis. Jadi dia depresi karena dia sering diomelin lah tuh. Sering diomelin sama orang tuanya gara-gara menggemari terlalu fanatik lah gitu ya. BTS itu. Tapi kalau kita sebelum lanjut ya, ini gue istilahnya kalau namanya anak muda remaja gitu tumbuh besar pasti dia mempunyai kayak idola. Itu sebenarnya wajar sih. Wajar kayak fans gitu sih wajar. Jujur gue dulu waktu zaman SMP tuh gue suka sama ini Gita Gutawa. Serius gue suka sama Gita Gutawa tuh, gue suka. Saya sampai nyimpen foto segala macam misalnya. Oh, berarti lu sangat mengidolakan. Iya, mengidolakan. Nah, jadi balik lagi tuh sebenarnya wajar. Wajar. Setiap remaja tuh tumbuh pasti dia ada mengalami fase-fase seperti itu tuh wajar, gitu kan. Apalagi masih 15 tahun lah ya. Masih gimana ya? Ibaratnya mencari jati diri ya kan. Jati dirinya mencari jati dirinya itu ya melihat orang dari idolanya. Setelah dia dewasa mungkin dia baru sadar kali. Sebenarnya hal yang wajar. Maksudnya kayak gitu. Kayak gua aja jujur ya. Gua dulu kecil suka banget sama JJ Junior. CJR. Tapi gue pikir-pikir setelah gue meranjak dewasa, kok gue alay ya. Kalau itu aja mungkin kan. Bener. Iya kan? Gue dulu lebih ke Westlife. Ya. Cuma kalau Westlife kan cowok ya kan, cowok. Masa iya gue ngefans ke cowok juga gitu. Jadi kalau gue lebih mengidolakan, keren. Maksudnya gitu gayanya. Pengen kayak gini. Iya gitu. Keren ya kan. Orang tua itu harusnya mengiringi proses tumbuhnya remaja itulah. Iya kan, mengiringi.
Jadi diawasi, jangan dibatasi. Kalau dibatasi akhirnya ya mungkin lebih ke ini kali ya, apa, ngasih tahu. Iya, Ada batasannya. betul. Lebih ke kalau gue baca ya, jadi kayak Melisa ini sosok remaja yang lebih ke lo harus seperti ini, lo harus jadi seperti ini gitu loh. Kita juga nggak tahu basic ayahnya seperti apa ya, bisa punya pistol gitu ya. Iya. Mungkin juga warga sipil kan nggak boleh juga kan. Mungkin juga di bekas tentara. Atau bapaknya mungkin militer atau Nah itu yang gue takutin seperti itu. Jadi dia seperti kayak polisi bapaknya. Jadi dia emang begitu anaknya menyukai hal seperti itu, tuh dia menentang, kamu harus seperti ini, kamu harus jadi seperti apa yang ayah mau. Ya kalau remaja pada umumnya pasti mereka berontak dong, ya kan? Iya. Kita kan punya istilahnya, kita punya mimpi-mimpi sendiri juga gitu kan. Cara yang dilakukan oleh ayahnya agar anaknya itu tidak menggemari lagi BTS itu adalah melarang mendengarkan musik atau lagu K-pop dan juga merobek-robek poster kesayangan Melisa. Dan juga seringkali ayahnya itu memperlakukan dengan cara kasar, yaitu memukul, menampar, dan tak kalah hingga membuat ia terluka sehingga Melisa menjadi depresi. Nah itu ya kan, balik lagi, ini basicnya ayahnya ini backgroundnya apa, gue pengen tahu itu. Kalau dilihat sih, kalau gue ini pribadi gue mungkin dia kayak orang militer gitu. Basic. Yang nggak logik di sini adalah dia perempuan ya, Melisa ini perempuan, gadis 15 tahun, tapi kalau main tangan istilahnya kayak, harusnya jangan sebagai orang tua. Itu peran yang salah sih kalau buat orang tua tuh, fail banget itu. Rasa depresinya itu, nah ini balik lagi, ia menceritakan rasa depresinya itu mungkin dia nggak ada teman ngobrol ya. Jadi di media sosial membekas di publik adalah saat ia mengomentari postingan salah satu personil BTS yang tadi kita bilang ya. Sempat viralnya itu karena dia komen di salah satu akun BTS gitu kan. Cuitan tersebut pun mendapat respon dari publik. Iya pastilah. Dia mungkin nggak ada teman ngobrol ya. Dia nggak ada teman ngobrol, akhirnya dia tweet di Twitter. Ya, Dia curhat di Twitter. Terus dia tag berarti ya, tag akun Karena BTS-nya langsung. Karena dia ngefans, pasti dia tag. Jadi kayak misalnya gue ngefans sama Gita Gutawa, mungkin gue akan tag dia gitu kan. Kayak gitulah. Nah, jadi secara tidak langsung kisah Melisa ini bukan sekedar kisah bunuh diri. Iya sih, bisa dibilang begitu, benar. Tetapi ada unsur-unsur pembunuhan mental dari lingkungan keluarga, yaitu ayah dan ibunya pasti. Keluarga pastinya, betul. Secara langsung ayah ibunya dong yang. Iya. Soalnya di sini juga terus yang mana waktu Melisa masih hidup, ayahnya seringkali mengucapkan bunuh diri, ya kan? Anak tidak berguna. Dan juga sempat memberi Melisa tali. Iya, itu gue baca sih itu. Memberi dia tali ke Melisa dan berkata untuk berjaga-jaga jika kamu ingin bunuh diri. Maksudnya dia sambil ngasih itu tali, terus dia ngomong begitu orang tuanya. Itu orang tua macam apa ya kayak gitu istilahnya? Berarti dia, maksudnya kedua orang tuanya ini terus-terusan nyuruh dia bukti. Jadi istilah nggak langsung itu, gue bilang dia ada tekanan dari dalam sendiri. Jadi bukannya keluarga itu mengayomi, jadi malah ngedepres nih anak jadi gitu. Jadi membuat mentalnya dia tuh kena. Akhirnya dia begitu. Mana ada orang tua yang istilahnya nih tali gue kasih just in case, siapa tahu lu mau bunuh diri. Nggak ada dong kayak gitu dong. Kagak. Orang tua macam kalau apa? punya anak pun gue bakal kayak gitu pastinya. Iya. Ya gue merinding kalau baca tweet dia tuh, gue merinding. Gue merasa bener-bener kayak aduh, masih ada loh kayak orang kayak gini gitu loh. Dia mentek langsung ya, namanya Yogi ya. Yogi. Itu siapa? Itu personil BTS. Gue nggak tahu mungkin salahnya putih apa gimana. Pokoknya di situ tulisnya Yogi. Pokoknya gitulah. Kalau misalnya nanti ada yang salah mungkin bisa dikoreksi aja nanti. Ya menekankan ayahnya ingin anaknya tersebut mati pastinya. Dengan dia ngomong gitu, ya udahlah lu mending mati lah, anak gak guna ibaratnya gitu. Itu yang jadi pertanyaan itu orang tuanya kayak gitu apa karena anaknya ya ngefans apa sama BTS apa sebelumnya itu? Nah itu sih gue nggak tahu. Ceritanya dia pure Melisa itu kayak udah dari dulu sebelum dia ngefans sama BTS. Nah itu gue nggak tahu. Jadi kayak dibeda-bedain. Dibeda-bedain. Jadi
apa yang dia mau gitu, apa yang dia mau itu jadi kayak misalnya bertolak belakang nah gitu. Jadi lo punya cita-cita kan gitu, gue bilang ke orang tua gue pas saya pengen ini, itu selalu dimentahin modelnya. Nah itu orang tuanya si Melisa ini seperti itu gitu. Oh berarti memang keluarganya didikannya gitu. Jadi nggak memberikan kebebasan untuk anaknya tuh mau jadi apa milih gitu. apa mau jadi apa. Misalnya orang tua bilang A harus A. Sulit sih. Kalau gue di posisi dia ya gue pasti depresi, gue akhirnya pasti gue depresi. Saya netizen Netizen Turki tuh bukannya ngebelain si Melisanya, malah ngatain balik ngehujat si Melisa tersebut. Misalnya bego lu, kenapa mati lu gara-gara gini. Seperti itulah. Kita nggak tahu juga sih budaya di sana tuh sebenarnya lebih terbuka nggak sih sama budaya orang apa gimana gitu kan. Nah di Turki sendiri ini punya kebijakan tersendiri yang kita nggak tahu. Ya gue belum pernah ke Turki soalnya. Budayanya apa? Karena gue sempat baca artikel tadi kita sempat baca artikel itu bahwa pemerintah anak muda di sana tuh, remaja-remaja di sana tuh sering bergejolak atau protes kepada pemerintah tentang masalah kebebasan. Kita tuh kayak kafe aja banyak yang dilarang juga ya, kayak minuman alkohol. Nah itulah yang jadi sebenarnya banyak hal yang kita nggak tahu sih tentang latar belakang dari kisah ini tuh seperti apa yang membuat dia emang benar-benar pure dari keluarganya yang menekan gitu kan. Kesimpulannya sih pure itu bukan kesalahan Melisa sebenarnya. Ada faktor tertentu juga yang buat dia bisa kayak gitu. Mungkin dia udah tertekan banget ya. Iya. Udah awkward banget lah pokoknya. Atau mungkin dari teman-temannya juga ya kan, teman lingkungannya juga yang nggak support dia juga suka sama BTS, bisa juga. Ini cuitan-cuitan yang kayak gini yang bikin gue terbengkalai. Dia selalu mengumpat kepadaku, terus-menerus memperlakukanku, membenciku, menyuruhku mati, atau berkata dia akan membunuhku. Mengapa dia menyebutku perempuan jalang? Jadi ini anak nih bener-bener udah bener-bener iya ini banget. Tanganku mulai gemetar. Bolehkah aku berhenti? Dia nulis untuk ayahnya, apa kedua orang tuanya. Keluhan dia sendiri. Jadi ada momen, kalau nggak kemarin atau nggak kemarinnya lagi, itu momen ketika si Yongi ini personil BTS ini mengupload satu foto di Twitter. Nah dia komennya tuh udah mulai curhatan yang berujung kematian Melisa. Ya sedih sih. Peran keluarga tuh bagaimana gitu? Yang gue bingung kan, kedua orang tuanya kan itu kan anakku. Nah iya, maksudnya kenapa harus lu apa sih kucilkan lo? Ya balik lagi tadi gue bilang, fanatik tuh boleh aja kita fanatik. Cuman peran orang tua inilah yang ngebentuk kita gitu, maksud gue gitu loh. Ketika nih anak terlalu fanatik, atau kan orang tua tuh yang lebih gini, begini, begitu. Tapi mereka malah lebih ke kayak gitu. Jadi lu jangan kayak gitu, gue berontak gue. Nah itu, jadi istilahnya ya, kalau gue jadi dia sih pasti gue juga mengalami kerusakan mental jatuhnya. Iya. Otomatis juga kita yang bukan keluarganya aja tuh ngerasa simpati, jadi ternyuh gitu, ngerasa apa yang dirasain jadinya gitu kan. Ada yang salah gitu dari cara orang tuanya. Sampai dia nggak ada teman ngobrol, dia bikin cuitan itu. Berarti kan emang nggak ada teman curhat kan itu. Cuitannya itu yang bikin ngeri tuh, kayak cuitan dia sempat juga, Tuhan tolong buka tanganmu untukku sekali, aku akan datang dan menangis. Itu kan kayaknya dia udah ini banget lah di tahap titik akhir, dia udah merasa lelah gitu. Saya tidak ingin menyimpannya dalam diri saya. Sebenarnya saya berharap ayah saya meninggal sebagai pengganti saya. Jadi dia emang sama ayahnya tuh udah keras banget. Sampai dia bisa tulis kayak gitu tuh. Kesalahan, kalau gue pribadi gue simpulin ini kesalahan orang tua, lebih ke kesalahan orang tua. Iya, gue juga berpandangan aja sama. Nggak mungkin pure dari Melisanya sendiri mau ngelakuin kayak gitu. Jadi nih yang bikin gue merinding nih, udah gue terjemahin nih. Malam ini tampaknya menjadi malam terakhir saya di situs. Jadi waspadalah.
Jadi semoga di luar sana hal ini tuh nggak terjadi lagi ya gitu. Kira-kira ya kita bisa tarik kesimpulan pada kisahnya Melisa ini ya pure, kalau gue pribadi dari gue, kesalahan orang tua. Kalau gue pribadi karena apa ya, mungkin orang bilang kalau cinta pertama itu jatuhnya dari keluarga ya. Kalau istilahnya kayak anak tuh kenal cinta pertama tuh dari keluarga ya, dari ayah mereka, dari ibu mereka. Tapi sebagian dari mereka tuh harusnya bertanggung jawab, justru bisa menjadi penghancur mental malah kalau kayak gini kan buat anaknya sendiri. Iya, jadi pelindung, bukan jadi pelindung, malah jadi penghancur mental. Anaknya jadi akhirnya rasa nyaman lah paling enggak. Namanya keluarga tuh pastinya rasa nyaman. Kalau dia nih kalau dari cuitan kayak gini ya benar-benar nggak ada rasa nyaman sama sekali dalam keluarga dia. Istilahnya si Melisa itu dianggapnya udah nggak bermanfaat lagi lah, sampai tercetus sama ayahnya sendiri, perempuan jalan itu kan. Gua tahu apa. Sedih sih gue, sedih. Itu kalau dari gue pribadi ya. Mungkin kalau dari JC ada tambahan. Lebih ke kalau emang kayak gitu ya berilah kebebasan gitu, selagi masih ada batasan-batasan. Benar. Ya kan? Setuju. Sempet emosi juga kalau ngeliat bacanya ini, tapi gimana lagi kan? Emang ayahnya begitu. Itulah. Lagi ibunya juga ikut-ikutan membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang dua. Itu perih sih kalau kayak gitu. Perih. Kamu tuh lebih harusnya ngikutin ini kakak kamu gini. Ya kan itu membuat mental anak-anak. Iya. Gue sih bisa nambahin doang. Kalau kata JC, berilah kebebasan pada anak ya kan untuk mencintai sesuatu, ya kan. Cuman gue tambahkan lagi, boleh mencintai sesuatu itu, ya kan. Cuman sebagai orang tua ya harus tetap memantau, tetap memantau, mengawasi, melihat anaknya, perkembangan anaknya gimana ya kan. Mantau boleh, ngekang jangan ya. Yang penting ada batasan-batasan. Iya, biar anak tuh masih di koridor yang sama lah. Betul. Dia nggak keluar jalur, kelewat lah, atau dia kebablasan lah. Nah, itulah peran orang tua harusnya kan. Mungkin itu aja yang kita bahas kali ini. Semoga kita bisa dapat pelajaran dari kisah-kisah Melisa. Ambil positifnya intinya. Jadi banyak nih sebenarnya Melisa di luar sana itu masih banyak yang kayak gini. Pasti banyak. Cuman mohon ya jangan sampai ada beritanya aja mungkin kan. Mohon jangan sampai kejadian sama kayak gini. Lebih ke pokoknya kalau lo nggak ada tempat ngobrol untuk gimana gitu, cari siapapun itu, karena dipendam sendiri itu juga nggak bagus. Buat Melisa ya, rest in peace tentunya. Gue nggak tahu siapa lo, buat artinya yang terbaik lah. Mari bersama.